Sebagai seorang petani, kejujuran adalah modal utama dalam menjalani kehidupan ya teman-teman. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang untuk proses penanaman cabai rawit bara F1 yang saya tanam ini usianya genap sekali 60 hari setelah tanam. Kemudian banyak yang berkomentar juga, katanya, "Bang, udah tanamannya jelek, pendek seperti itu, tapi tetap saja diposting ya teman-teman." Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau saya melakukan proses update video itu, yang pertama adalah selalu memberikan tutorial setiap pengalaman yang saya dapatkan ya teman-teman. Ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Artinya apa? Artinya meskipun tanaman saya ini adalah 60 hari pendek, jelek, kerdil seperti ini, ya tetap saya update dikarenakan memang kejujuran adalah modal utama. Kalaupun saya berhasil, itu memang betul-betul anugerah atau karunia dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun tidak berhasil, segala cara itu sudah saya lakukan ya teman-teman, dalam tata cara SOP, standar operasional penanaman cabai. Artinya kenapa saya ngomong demikian? Karena kendala yang saya hadapi pada saat penanaman di musim ini kendalanya adalah musim hujan cenderung hampir 2 minggu berturut-turut itu hujan secara terus-menerus siang dan malam. Ini yang terjadi akibatnya ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, daunnya putih, daunnya kerdil, kemudian buahnya pun cenderung kurang banyak, dan kemudian untuk bisa teman-teman simak sendiri, ini di usia 60 hari itu masih bentukannya seperti ini. Ini di usia 60 hari. Jadi di usia 60 hari bentukannya seperti ini, saya tetap bersyukur. Kenapa saya dikatakan bersyukur? Banyak yang japri saya, banyak yang WhatsApp saya, banyak yang DM saya, bahkan di kolom komentar, "Tanaman saya, Bang, jangankan tumbuh seperti yang punya Abang. Saya tanam 800 pohon, tanam 1000 pohon, bahkan ada yang tanam 5000 pohon, semuanya mati semua diakibatkan hujan terus ya teman-teman." Jadi di wilayah petani di sekitar saya di sini yang menanam cabai itu hampir 20 atau 30 orang. Nah, dari kelompok tani yang dekat dengan saya tersebut, hanya sekitar 50%-nya yang tumbuh. Ini baru tumbuh ya teman-teman, belum sampai berbuah. Artinya ada yang kebanjiran, ada yang diguyur hujan terus-menerus, semuanya tanamannya layu dan mati. Jadi memang untuk proses penanaman cabai itu tidak simsalabim hom pimpah gambreng jadi langsung berbuah. Jadi untuk tumbuh pun sekali lagi saya tekankan itu sangat-sangat susah. Nah, oleh karenanya maka di usia 60 hari setelah tanam bentukannya seperti ini, saya boleh dong Mas bersyukur. Saya boleh dong teman-teman tetap bersyukur, karena cabai yang saya tanam, cabai yang saya miliki ini tidak ada yang mati ya teman-teman. Hanya mungkin seperti ini bentukannya, daunnya kurang, karena memang saya sudah melakukan perawatan maksimal pun ya tetap bentukannya seperti ini. Jadi sebagai seorang petani, kita harus selalu membuka diri untuk melakukan proses evaluasi dan sharing, tukar pendapat dengan petani-petani lain, baik di kelompok taninya masing-masing atau di tetangga-tetangga sekitar petani kita ya teman-teman. Itu hal yang terpenting. Jadi keberhasilan itu terkadang berpihak bukan hanya sekedar daripada proses yang kita lakukan, perawatan yang kita lakukan, tetapi juga keberhasilan itu adalah faktor keberuntungan yang memang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Itu yang penting diingat. Jadi sekali lagi, saya selalu berbagi setiap hari untuk proses penanaman cabai, penanaman terong, karena memang baik berhasil atau tidak berhasil pun tetap saya update. Nah, dari situ kita belajar untuk ke depan bahwa penanaman seperti musim hujan adalah penanaman cabai yang memang cenderung sulit ya teman-teman, dibandingkan dengan musim hujan tidak terlalu sering.
Jadi sebetulnya bisa saja kalau memang petani modalnya banyak, petani modalnya besar, kita melakukan proses greenhouse. Kita melakukan proses penutupan plastik. Greenhouse itu kan lahan yang ditutup plastik seperti rumah yang kemudian ditanami ya teman-teman. Sebetulnya bisa saja untuk menghindari cuaca ekstrim, cuaca hujan terus menerus selama 2 minggu bahkan 1 bulan setiap hari hujan. Tetapi karena saya itu termasuk ke dalam petani yang memang modalnya hanya pas-pasan, artinya saya itu melakukan proses penanaman itu, saya hasil panen terong saya putar kembali ke penanaman cabai, hasil penanaman cabai saya putar kembali ke penanaman yang lainnya. Saya lakukan hal seperti itu terus menerus ya teman-teman. Sehingga untuk modal itu pun dari awal hanya sekitar kalau kurang lebih 1 juta ya teman-teman. Saat itu saya melakukan proses penanaman terong hanya 650 pohon terong ungu. Nah dari situ saya putar-putar terus sampai sekarang akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada kurang lebih 30.000 batang tanam yang saya tanam. 30.000 batang yang saya tanam itu 4 jenis ya teman-teman. Bara lokal, bara F1, kemudian terong propita F1, dan mentimun bandana. Jadi untuk musim ini saya tanam 4 jenis tersebut ya teman-teman. Dari tahun 10 tahun yang lalu itu memang untuk modal saya tidak pernah pinjam pada siapapun. Paling kalau kelompok tani juga kita hanya sebatas sharing pupuk, pemberian pupuk dari pemerintah subsidi itu. Dan untuk modal saya putar-putar dari situ semampunya saya, sehingga untuk proses sebelum ini kalau kita tutup pakai greenhouse biayanya udah berapa ya teman-teman. Dan memang untuk jenis cabai bara F1 buahnya seperti ini ya teman-teman, hijau stabilo di usia 60 hari setelah tanam. Mungkin sekitar 1 minggu lagi saya akan melakukan proses pemanenan. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review cabai bara F1 usia 60 hari setelah tanam. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman dimanapun berada. Tetap semangat dalam bertani. Kegagalan itu hal biasa. Cabai yang baik ataupun yang kurang baiknya pun tetap kita bersyukur. Kita sudah berikhtiar sedemikian rupa karena memang cuaca itu adalah anugerah Tuhan, sehingga kita tidak bisa melawan cuaca yang memang qadarullah ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.